malam. Alhamdulillah kita mulai rutinkan lagi kajian kita, insyaallah kita usahakan rutin. Kalaupun nanti misalnya Ustaz berhalangan, insyaallah kita akan cari Ustaz pengganti. Jadi kalau dulu kita Ustaz berhalangan tapi saya tidak ada, insyaallah nanti kita akan komitmen jika Ustaz berhalangan kita akan cari Ustaz pengganti. Jadi kita tetap akan kajian amal ini terus kita lakukan. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian dengan tema Sirah Nabaliyah yang sebagai Ustaz yang diadakan. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kita usahakan juga di kajian-kajian kita akan kita record ya. Kalau bisa mungkin live di YouTube. Kalau tidak bisa kita akan record sehingga nanti insya Allah kalau kita tidak bisa mengikutinya kita bisa ikuti di channel YouTube kita. Jadi di bagian internet sudah ada channel medsos kita, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, insya Allah. Dan ada webnya juga, ada 4 channel medsos kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk menjadi syiar yang dijamaah dengan sebagainya, menjadi syiar Islam. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kami silakan Satya untuk mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi innama bu'istu mu'alliman muyassira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, alhamdulillah Allah memberikan kembali kenikmatan yang luar biasa untuk kita. Di tengah keterbatasan kita untuk jabat tangan, di tengah keterbatasan kita untuk saling melihat wajah tersenyum sahabat-sahabat kita yang merupakan sedekah terbaik. Di tengah-tengah kita masih tidak bisa berupaya merapatkan barisan kita yang menjadi bagian dari kesempurnaan salat berjamaah kita. Tapi kita yakin insya Allah silaturahim yang Allah perkenankan bagi kita di rumahnya ini adalah tanda kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengangkat derajat kita dengan dua hal. Yang pertama, adanya keimanan di dalam diri kita. Yang kedua, karena kita ada upaya untuk belajar keilmuan. Sehingga Allah sampaikan, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Itu karakter yang pertama. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang kedua adalah orang-orang yang belajar, berkumpul di rumah-rumah Allah, mengikuti ya, kajian-kajian terkait teladan-teladan yang telah digambarkan oleh pribadi Rasul kita mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini, berkumpulnya Bapak-bapak di sini merupakan bagian dari keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin kembali masuk ke dalam pembahasan di 40 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Jadi memang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu memang 53 tahun. Karena 10 tahunnya nanti akan menjadi penutup di tempat yang Allah telah pilihkan kepada Nabi Muhammad dan semua para sahabat yang membantunya pada akhirnya nanti untuk
memperjuangkan dakwah Islam, memperjuangkan risalah yang Allah telah berikan, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelumnya 53 tahun di kota Mekah ini, 40 tahunnya. Jadi Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu di umur 40 tahun, kesepakatan para ulama. Mulai gelisah karena tidak nyamannya melihat kemaksiatan itu bermula di umur 37 tahun. Mulai pribadinya sallallahu alaihi wasallam nanti berdiam diri di satu tempat mencari ketenangan, kenyamanan, karena matanya Rasulullah tidak nyaman ketika melihat maksiat, telinganya Rasulullah tidak tentram ketika mendengarkan maksiat, ya, menyaksikan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah saat itu, sehingga di umur 38,5 tahun sudah mulai mencari tempat untuk berdiam diri, bertahanus, ya, mencari ketenangan, ya. Karena memang jiwa-jiwa orang yang bersih dari kemaksiatan tidak akan suka dan tidak akan tentram ketika melihat kemaksiatan. Makanya kita ini bisa mengukur, ya, mengukur diri kita, hati kita ini baik atau tidak. Karena kata Rasulullah, idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau baik hati kita ini, maka baik pula yang lainnya. Urusan yang lainnya juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak, rusak semua. Itulah hati kita yang berbolak-balik ini. Nah, kita bisa mengukur tentramnya atau baiknya keimanan kita itu, ya, di antaranya adalah ketika kita menyaksikan langsung kemaksiatan di hadapan kita. Apakah hati kita masih tidak tergerak untuk mengingkarinya sedikit pun? Maka upayakanlah untuk mengingat Allah, berzikir sebanyak-banyaknya, mengkaji Al-Quran sebanyak-banyaknya, membacanya, dan berupaya beribadah sujud kepada Allah karena hati kita sudah mulai keras dan mati. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun 40 tahun mulai dilahirkannya pada tahun gajah, kan kita sudah sepakatkan atau kita sudah bahas, bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah telah gambarkan bahwasanya, ya, akan dilahirkan di sana pribadi yang Allah pilih. Maka ditemukannya sumur Zam-Zam. Kenapa harus Abdul Muthalib misalnya? Karena Abdul Muthalib inilah yang nanti akan mengangkat derajat Nabi Muhammad, akan membuat Nabi Muhammad itu, ya, dikenang atau diingat oleh orang-orang saat ia dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Karena bayi dilahirkan pada tahun gajah itu sangat banyak, Pak. Tapi ketika semua bayi itu berkaitan dengan Abdul Muthalib, maka menjadi ikut populer. Ini juga menjadi hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika lahir dalam keadaan yatim, maka yang menjadi atau yang mengambil alih tanggung jawab, mengambil peran bapak bagi Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Dan baiknya justru itu adalah rencana dari Allah bahkan sebelum Nabi Muhammad atau bahkan sebelum Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam. Kenapa? Itu tergambar ketika kita pernah bahas. Ini saling kaitannya, ya. Kita pernah membahas ketika Buhairah menemukan pribadi Nabi Muhammad SAW dengan tanda kenabiannya saat umur 12 tahun. Saat Nabi Muhammad, ya, terpaksa diajak oleh Abu Thalib untuk ikut serta dalam kafilah dagang ke Syam di musim panas. Jadi ini tidak ada kesengajaan untuk mengajaknya, tidak direncanakan dari awal, karena memang perjalanan dagang itu bukanlah hal yang mudah. Musim panas itu sangat susah, Pak. Digambarkan di perang Tabuk misalnya. Ini saya ingin menggambarkan kita supaya kita berimajinasi seberapa susah sih dagang di musim panas sehingga membuat misalnya kakek Rasulullah Abdul Muthalib wafat. Jadi kakek Rasulullah itu Abdul Muthalib wafat dalam perjalanan dagang. Buyutnya Rasulullah pun Hashim wafat dalam perjalanan dagang. Ayahnya Rasulullah pun wafat dalam perjalanan dagang, sehingga ini yang membuat Rasulullah khawatir akan keselamatan Abu Thalib. Gitu ya. Makanya ia meminta kepada pamannya untuk diajak, dan pamannya melihat Nabi Muhammad semacam merengek seperti itu pun diajak, ya kan. Nah, menggambarkan panasnya itu, Pak, ketika di perang Tabuk itu pulangnya itu dalam musim panas. Saking panasnya padang pasir itu membuat kuku-kuku kaki para sahabat itu lepas. Makanya perang Tabuk itu juga dinamakan perang kuku. Saking hausnya mereka, disembelihlah onta bukan untuk dimakan dagingnya, tapi untuk diambil air yang ditampungnya, gitu ya. Makanya tidak mungkin ada anak kecil sengaja diajak untuk melakukan perjalanan dagang.
Tapi ini bagian dari rencana Allah untuk mengabarkan ahlul kitab, untuk mengabarkan orang-orang yang mengikuti ajaran Isa alaihissalam bahwasanya Nabi akhir zaman yang dikabarkan, yang diinformasikan secara besar-besaran oleh Nabi Isa ke seluruh penjuru kaumnya sudah hadir. Satu-satunya Nabi yang menyebutkan nama ketika untuk Nabi akhir zaman hanya Nabi Isa, Pak. Itu dikekalkan di dalam Al-Quran. Nabi yang lainnya mengabarkan akan adanya Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena memang Nabi akhir zaman ini penutup semua para Nabi. Ya, jadi kalau misalnya Nabi Isa ada pada kaumnya, Nabi Syuaib ada pada kaumnya, ya kan? Nabi Soleh ada pada kaumnya, sehingga semua kaum-kaum para Nabi itu menjadi tanggung jawab dari Nabi akhir zaman. Maka semua para Nabi dan Rasul menyampaikan akan adanya Nabi akhir zaman. Saya ingin menyampaikan satu kesimpulan nanti, Pak, sebelum kita menyampaikan materi kita ini. Ya. Jadi ini sebenarnya poin kalau bahkan Nabi Muhammad SAW direncanakan oleh Allah bukan hanya ketika ditemukan sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib yang membuat Abdul Muthalib terangkat derajatnya, atau karena dihancurkannya pasukan Abraha. Satu-satunya orang yang berani menghadapi Abraha adalah Abdul Muthalib, sehingga tak angkat lagi derajatnya. Lalu lahir bayinya pada tahun tersebut. Kalau kaitannya dengan Abdul Muthalib, maka menjadi populer. Nah, kembali ke yatim tadi, ya kan ya. Jadi kalau menurut ahli kitab atau menurut ajaran Isa alaihissalam, Nabi akhir zaman itu harus lahir dalam keadaan yatim. Jadi yatimnya Nabi Muhammad itu bukan hanya karena Abdul Muthalib akan membuat Nabi Muhammad populer, tidak. Tapi memang karena Allah telah merencanakan. Jadi ahli kitab sudah digambarkan oleh Buhairah kalau ada Nabi akhir zaman lahir juga dalam keadaan yatim. Makanya ketika Buhairah itu bertanya, siapa bapaknya dia ini? Bapaknya pribadi tersebut, karena memang di pundaknya ada tanda kenabian yang itu lumrah diketahui oleh semua ahli kitab, Pak. Karena ahli kitab itu banyak interaksi dengan Nabi dan Rasul, sehingga mereka tahu tanda yang hanya dimiliki Nabi. Besarnya itu seperti buah apel, gede loh, Pak. Jadi nggak mungkin, stempelnya itu nggak mungkin ya dilupakan karena sangat besar dan jelas. Dan itu ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW saat berumur 12 tahun. Ketika ditanya siapa bapaknya, Abu Thalib mengatakan saya bapaknya. Ya, tapi dia katakan tidak mungkin anak ini harus yatim. Jadi ini menunjukkan bahwa dari sejak dulu informasi terkait Nabi Muhammad sudah ada dan Nabi Muhammad sudah direncanakan. Buktinya harus yatim. Ya kan ya? Baik. Ternyata sebelum itu juga ada kaitannya dengan Ka'bah. Kenapa harus ditemukannya sumur Zam-Zam? Lalu diselamatkannya Ka'bah. Ada kaitannya supaya Ka'bah ini terangkat kembali. Lalu siapa yang membangun Ka'bah kembali setelah tenggelamnya, hancurnya? Ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Nuh, jadi orang yang pertama kali membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ka'bah itu dibangun tepat di bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat yang menjadi pusat atau sentral ibadah, tawaf dan zikirnya para malaikat yang ada di langit. Dan semua malaikat itu yusalluna 'alan nabi, ya. Lalu ketika banjirnya pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka semuanya ikut hancur termasuk Ka'bah, tapi tidak dengan pondasinya. Lalu ketika Ka'bah itu nanti dikembalikan atau diselamatkan oleh Allah, ya, dengan dihancurkannya pasukan Abraha, itu untuk membuat mereka mengingat kembali kenangan atau kemuliaan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang membuat ahlul kitab menjadi kembali ingat Ka'bah itu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Mungkin mereka lupa tentang Nabi Ismail karena mereka tidak pernah berharap Nabi itu berasal dari Nabi Ismail atau Nabi akhir zaman berasal dari Nabi Ismail. Mereka selalu berharap dari sebelahnya, dari Nabi Ishak alaihissalam. Walaupun itu bahasa mereka saja, Pak, ya. Saya tanya misalnya, seandainya Yahudi itu mengetahui Nabi akhir zaman itu dari keturunan Yakub sekalipun, ya kan, yakin mereka menerima? Enggak juga, ya kan. Nabi Yahya mereka sembelih, Nabi Isa mereka kriminalisasi, ya kan. Jadi tidak juga mereka menerima itu. Ini alasan mereka saja ketika ingin menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Ka'bah itu diselamatkan, Allah ingin kembali membuat seluruh umat manusia itu ingat, termasuk ahli kitab. Karena yang dihancurkan oleh Allah itu adalah pasukan Abraha yang beragama Nasrani. Ini kan kaitannya, ya.
Ketika Ka'bah itu diselamatkan, mereka harusnya kagum gitu dan mengingat kembali, oh itu dibangun oleh bapak kami Ibrahim alaihissalam. Mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah bapaknya Bani Israel, ya kan ya. Tentu saja bapaknya kita semua sebagai kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'bah ini pun bahkan disiapkan oleh Allah untuk adanya nabi akhir zaman. Buktinya apa? Dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika Allah menjelaskan akan dibangun ulang Ka'bah di atas pondasi yang sebenarnya yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah direncanakan bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan. Ini analisanya, Pak, luar biasanya. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah katakan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi membangun ulang, Pak. Yarfa'u, ya, yarfa'u itu mengangkat, membangun ulang alal qawa'id, ya kan? Ya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Pondasinya. Jadi dibangun ulang di atas pondasi yang dibangun supaya melanjutkan sejarah yang ada. Gitu ya. Lalu mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan puncaknya pada ayat 129 Nabi Ibrahim berdoa khusus untuk dijadikan nabi akhir zaman, untuk dijadikan seorang nabi pada tempat tersebut. Kata Nabi Ibrahim yang Allah kekalkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah di antara mereka rasulan, seorang nabi minhum, dari mereka, bukan dari Bani Israel, bukan dari mana-mana, gitu kan. Gitu. Ya. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil doa dari ayahku Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan abi? Ya, supaya untuk menjelaskan kepada para ahli kitab bahwasanya Nabi Muhammad ada silsilah kuat dengan Nabi Ibrahim sehingga layak menjadi nabi akhir zaman sekalipun dari keturunan Ismail, gitu ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sehingga ini diperkuat kembali nanti hikmahnya ketika Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat besar perannya ketika merenovasi Ka'bah. Ini maksud saya. Ketika umur Nabi Muhammad sekitar 35 tahun setelah menikahnya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi umur 35 tahun Ka'bah itu ya, pernah terjadi kebakaran, Pak. Pernah terjadi kebakaran dan juga pernah terjadi sesuatu yang membuat dinding dari Ka'bah itu akan ambruk. Gitu ya. Sehingga mereka berkumpul, bermusyawarah, karena memang orang Mekah itu tidak ada satu pimpinan, tidak ada satu presiden. Ya, posisi tertinggi mereka itu adalah musyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwah dekat Ka'bah, Pak. MPR lah kalau mereka. Jadi setiap kabilah, setiap suku itu berkumpul perwakilannya, pembesarnya, lalu membuat keputusan untuk merenovasi ulang, membangun ulang Ka'bah. Walaupun mereka khawatir, Pak. Apa kekhawatiran mereka? Pertama, mereka khawatir dimarahin Allah ketika mereka menghancurkan Ka'bah. Karena ingat betul mereka 35 tahun yang lalu pasukan Abraha itu Allah lulantakan, Allah hancurkan. Padahal mereka pasukannya kuat banget ya. Ini Abraha itu sombong banget, Pak. Ini untuk menghancurkan Ka'bah yang notabene-nya bangunan, tidak ada perlawanan, dia menyiapkan pasukan gajah gitu ya, yang sangat kuat. Gitu kan? Tidak ada perlawanan, tapi Allah hinakan keangkuhan Abraha. Allah cuma kirim burung-burung kecil, burung ababil kecil, dikirimkan kerikil-kerikil kecil. Kerikilnya kecil-kecil, Pak. Masalahnya dari neraka ini, Pak. Kecil boleh, tapi dari neraka, nauzubillah, ya kan? Maka hancurlah mereka. Nah, jadi masih terkenang, Pak, sejarah tersebut. Masih terkenang sejarah tersebut ketika 35 tahun yang lalu Allah hancurkan, bahkan belum menyentuh Ka'bah sekalipun, baru niat. Jadi kalau Bapak insya Allah saya doakan, ya kan, kalau yang sudah kembali lagi, kalau yang belum insya Allah Allah panggil ke tanah sucinya insya Allah ya. Nanti itu ditunjukkan oleh biasanya ya travelnya, ditunjukkan, oh ini adalah satu tempat, dikasih tanda, Pak, satu tempat di mana Abraha dan kaumnya dihancurkan. Tapi sunnahnya kalau di sana nggak boleh berhenti. Oh berhenti dulu dong, selfie gitu ya. Nggak boleh, Pak. Sunnahnya kalau ada tempat yang diberikan azab di sana,
bagi kaum yang terlaknat di sana, maka sunnahnya kita berta'awuz kepada Allah lalu cepat-cepat kabur, cepat-cepat meninggalkan. Makanya nggak ada yang selfie di sana ya. Ya, masya Allah, wah gitu ya Pak. Isi dari fotonya. Disinilah tempat dihancurkan Abraha. Nggak bisa foto-foto gitu ya. Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 35 tahun umur Rasulullah sudah sangat matang ya sebagai pribadi. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga yang baik, istri yang terhormat dari keluarga yang terhormat, punya masa lalu yang sangat baik, ya kan? Punya peran aktif dengan orang-orang Quraisy, mempersatukan orang-orang Quraisy ikut serta dalam membela Mekah. Jadi nggak hanya teriak-teriak, Mekah harga mati, ya kan? Saya Makkais gitu, nggak cuma teriak-teriak itu Pak. Bahkan dalam Hilful Fudul ikut serta Nabi Muhammad membuat undang-undang yang menjaga keutuhan. Bahkan dalam perang Fijar Nabi Muhammad ikut serta. Ya, jadi baik sekali ya garisnya. Maka orang-orang Quraisy ini tahu Pak. Pertama mereka khawatir Allah laknat, ya Allah hancurkan, sehingga mereka juga membuat keputusan tidak boleh satu batu pun, ya kan? Satu bahan pun yang akan dibangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal. Sejahiliyahnya mereka loh Pak. Udah nyembah berhala, ya. Mereka kan juga mengklaim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka bingung cara menyembah Allah. Itu bagi orang-orang yang hanif. Sehingga banyak ya orang-orang yang salah satunya Ubaidillah bin Jahshin nanti ya. Ubaidillah bin Jahshin itu dia tidak pernah menyembah berhala. Dia masuk Islam, tapi ketika hijrah nanti ke Habasyah dia masuk Kristen, murtad akhirnya. Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Ya, Khadijah binti Khuwailid tidak pernah menyembah berhala. Termasuk Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala, tapi bingung bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menunjukkan harus diutus Nabi, Pak. Harus diutus Rasul yang melanjutkan ajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Nah, tapi mereka yang masih terpikirkan oleh mereka ini kan tempat baik, tempat mulia, 35 tahun yang lalu dilindungi, maka nggak boleh ada satu barang pun dari harta riba, nggak boleh ada satu bahan pun dari yang haram. Sehingga mereka buat kesepakatan Pak. Kesepakatannya yang dipimpin saat itu pemimpin besar dalam renovasi Ka'bah itu bagi bangsa Quraisy itu namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini intelektual terhormat saat itu Pak, orang yang pandai, yang pintar. Jadi syarat terhormat, ya saya pernah sampaikan Abu Bakar termasuk orang yang punya kategori ini Pak. Ya, tapi lebih senior Walid bin Mughirah, apalagi dari Bani Makhzum yang pernah mengganti kiswah Ka'bah sendiri sehingga merasa terhormat gitu kan ya. Nah, Walid bin Mughirah ini ya, intelektual yang sangat terpandang karena menguasai dua hal. Pertama, dia sangat menguasai ilmu sastra bahasa Arab. Jadi sastra Arab yang sangat luar biasa dia pahami. Yang kedua, dia sangat memahami ilmu nasab. Jadi ilmu nasab dia hafal. Oh kalau ini ketemunya di sini, ini ketemunya di sini, gitu kira-kira. Ya. Jadi luas sekali keilmuannya. Sehingga dia dipilih untuk menjadi orang yang memimpin renovasi Ka'bah itu, pembangunan Ka'bah. Sehingga dia memutuskan enggak boleh ada harta yang haram. Gitu ya. Luar biasa ya Pak ya. Kita na'udzubillah nanti naik haji dengan harta haram, na'udzubillah ya. Ya, masa lebih bagus orang jahiliyah dibandingkan kita ya Pak ya. Sejahiliyah-jahiliyahnya mereka enggak pernah ibadah atau mengurus Ka'bah itu dengan harta yang haram. Ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya mereka sepakat. Jadi orang yang ingin berperan, setiap kabilah itu silahkan berperan, nyumbang gitu, tapi hartanya harus dari yang halal. Enggak boleh hasil mencuri, enggak boleh hasil judi, enggak boleh hasil nipu. Itu Pak ya, disepakati luar biasa. Sehingga Ka'bah ini terjaga kesuciannya bahkan dari sejak dulu. Dari Nabi Ibrahim sampai dihancurkan Abraha baru direnovasi zaman itu Pak. Dari zaman Nabi Ibrahim direnovasi di zaman ya Walid bin Mughirah saat Rasulullah berumur 35 tahun. Baik, pada akhirnya selesai dibangun Ka'bahnya. Ya. Setelah dibangun Ka'bahnya itu sudah menjadi tempat walaupun dalam pandangan yang ada bagian yang kurang batunya Pak, karena kurang batu yang halal jadinya. Mereka nggak berani menambah dari yang haram. Akhirnya dibiarkan di beberapa titik, di beberapa tempat. Nanti puncaknya ketika di zamannya setelah wafatnya Zubair. Ya, setelah wafatnya Abdullah bin Zubair itu di zaman
Abdul Malik, saya lupa, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti dibangun ulang kembali Ka'bah itu. Nanti ada perbedaan mereka, ada yang digeser lagi, ada digeser lagi gitu ya Pak ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangun, sudah jadi Ka'bahnya. Awalnya sebelum dibangun tersebut, mereka bertanya siapa yang berani merobohkan. Nah gitu ya. Karena sebelum dibangun kan harus dirobohkan dulu bangunan yang lama, karena harus dibangun di atas pondasi yang sudah ada. Sehingga menyambung sejarah tersebut dari zaman Nabi Adam alaihi salam, gitu ya. Akhirnya nggak ada yang berani Pak, karena khawatir ketika dar menghancurkan disambar petir gitu ya. Turun lagi burung ababil tadi gitu kan. Sehingga orang yang paling berani saat itu maju justru adalah Al-Walid bin Mughirah. Makanya wajar ya, Al-Walid bin Mughirah ini sangat sombong ketika dia menolak kenabian Nabi Muhammad, bukan karena dia nggak paham Al-Quran, dia paham Al-Quran. Dia orang yang pertama kali mengusulkan di Mekah itu untuk pencuri kita potong tangan katanya. Dia orang yang mengusulkan di Mekah itu kalau orang minuman keras dicambuk, dia sendiri yang memukul anaknya ketika minum minuman keras. Luar biasa keilmuannya tentang hukum. Jadi dia tidak menolak Nabi Muhammad karena Al-Quran, tapi dia merasa dia lebih pantas dibandingkan Nabi Muhammad untuk jadi Nabi dan Rasul. Itu Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Ya katanya seandainya Al-Quran itu diturunkan, menurut saya harusnya kepada dua orang dari dua tempat. Maksudnya kalau Mekah dia, kalau Taif ada namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Itu yang dianggap sangat layak. Kan nggak mungkin kan di luar Mekah karena ya pilihannya kan. Ya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini hanya untuk supaya dia nggak dikenal sombong aja Pak ya. Kan nggak mungkin orang luar. Sedangkan orang Mekah cuma dia yang dianggap dia layak. Nah jadi gitu. Makanya ada sekitar 120 ayat Al-Quran yang Allah turunkan menyindir dari Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah ini dengan kapasitas yang Allah berikan kepadanya nggak layak untuk menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang itu menolak kebenaran bukan karena itu benar, tapi karena nggak suka dengan pribadinya loh Pak. Itu juga jangan kita kayak Walid bin Mughirah nanti. Ya, kebijakan sebagus apapun kalau orang itu lawan politik kita nggak suka, nah gitu nggak boleh juga ya Pak ya. Itu nggak diajarkan di dalam agama kita Islam, karena kita diarahkan untuk adil dalam memberikan nilai. Jadi kalau bagus ya bagus, kalau buruk ya buruk. Jangan fanatik, gitu ya. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sehingga dia naik ke atas Ka'bah membawa semacam godam gitu ya Pak ya. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, kami tidak ingin kecuali hal yang baik. Lalu dia pukulkan satu kali, dar gitu. Ketika dia pukulkan satu kali, dia lihat dulu langit, ada nggak burung ababilnya gitu ya kira-kira. Ada nggak yang mau menghancurkan? Ternyata enggak. Akhirnya dihancurkan. Dia langsung memuji Allah. Langsunglah dibangun kembali Ka'bah itu. Itu saja. Selepas dibangun Ka'bah itu, apakah selesai masalahnya? Tidak. Timbul masalah baru. Apa masalah barunya? Masalahnya siapa yang meletakkan Hajarul Aswad kembali ke tempatnya. Kalau melepasnya nggak masalah, siapa aja yang melepas silakan gitu ya. Tapi yang akan tercatat dalam sejarah adalah orang yang memasangnya kembali setelah renovasi Pak. Sehingga setiap suku-suku, setiap kaum itu mereka merasa ada kontribusi, lebih berkontribusi terhadap Ka'bah. Nah gini, karena yang dikejar sebenarnya bukan ngangkatnya, tapi catatan sejarah emasnya. Dia ingin tercatat sebagai pahlawan yang meletakkan nanti Hajarul Aswad itu ke tempatnya gitu ya. Ini masalahnya. Ya. Makanya sumur Zam-Zam ya itu terus dijaga oleh keturunannya Abdul Muthalib sampai Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Rasul itu menyembunyikan keislamannya hanya untuk menjaga kemurnian dari air Zam-Zam dibagikan secara gratis. Menampakkan keislamannya puncaknya pada Fathu Makkah. Tapi sebelum Fathu Makkah Abbas bin Abdul Muthalib itu sudah Islam, hanya menyembunyikan keislamannya. Nanti kita lanjut kisahnya yang beda itu Pak ya. Baik, sehingga mereka rebutan sampai Pak, ini gambarannya ya. Ini bukan main-main masanya perbedaan di antara mereka, keributan di antara mereka, perpecahannya. Mereka mengklaim mereka yang paling banyak membantu jamaah haji. Mereka mengklaim mereka yang paling banyak kontribusi untuk merenovasi Ka'bah, ya menjaga masjid, menjaga Ka'bah dan sebagainya gitu ya. Kaum mereka dan sebagainya. Akhirnya mereka bahkan sudah bersumpah dengan darah mereka. Jadi digores gitu darah mereka, sumpah darah gitu ya. Ya, sumpah darah untuk memerangi siapa saja yang tidak setuju. Jadi mereka sudah ingin saling memerangi satu dan yang lainnya karena rebutan untuk meletakkan Hajarul Aswad supaya tercatat sebagai kaum yang mulia.
Sampai ketika mereka hampir saja bertempur seperti itu, ada namanya Abu Umayyah bin Walid. Abu Umayyah bin Mughirah, Pak, saudaranya dari Walid bin Mughirah ini. Ya, dia bijak. Dia mengatakan, kalian, wahai ma'syar Quraisy, ya, jangan perang gitu kira-kira. Jadikanlah kesepakatan di antara kita. Bagaimana kalau kita sepakati orang yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah ini atau masuk ke tempat ini, orang yang kita anggap berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Akhirnya mereka sepakat oke, gitu ya, kira-kira. Akhirnya ditunggu siapa orang yang pertama kali datang setelah kesepakatan mereka. Allah pilihkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini tidak menjadi hal yang kebetulan, tetapi betul-betul Allah ingin membuat Ka'bah ini besar kontribusi dari Nabi Muhammad, sehingga nanti ketika menjadi Nabi dan Rasul, ketika menjadi utusan Allah, sebenarnya orang Quraisy itu nggak layak untuk menolak kenabian Nabi Muhammad. Apalagi tuduhannya receh, Pak, nanti. Apa tuduhannya? Nabi Muhammad memecah belah. Kan ini kan tuduhan yang nggak masuk akal gitu ya. 5 tahun yang lalu dia menyatukan kita, kontribusinya untuk menyatukan kita, ikut serta dalam hilful fudul. Mereka yang melanggar hilful fudul, mereka yang melanggar apa yang mereka berikan pada Nabi Muhammad dari gelar-gelar kehormatan. Nabi Muhammad dibilang pemecah belah, anti persatuan, intoleransi, anti makaisme, ya. Anti Makkah gitu, anti Ka'bah ya. Kalau sekarang kan anti Pancasila ya. Sama sebenarnya dengan zaman ini. Kan gak masuk akal menuduh para ustadz, para kiai, para habib itu anti Pancasila, sedangkan mereka sendiri tercatat dalam sejarah manapun tercatat orang yang merumuskan Pancasila dari nomor 1 sampai 5 itu hasil musyawarah mufakat para ulama. Ya, ada yang berani bantah? Nggak ada, Pak, yang berani bantah. Iya kan? Dari unsur Muhammadiyah ada, dari unsur NU ada. Iya kan? Dari unsur para ilmuwan Islam ada, intelektual Islam ada. Lalu kita dituduh anti Pancasila, kan nggak masuk akal. Ini jahiliyah baru nih. Nah, ini bahaya nih, diviralkan nanti. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ya datang. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang, mereka lebih sepakat lagi, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak punya sejarah masalah dengan Nabi Muhammad. Bahkan setiap suku itu mengenal baik pribadi Nabi Muhammad. Sehingga hadirnya Nabi Muhammad di depan pintu itu akan menjadi jawaban dari semua kabilah gitu loh. Mungkin saja kan kalau yang datang misalnya Abu Jahal gitu ya, Pak ya. Ada suku yang lain nggak setuju ya kan, Pak ya. Atau misalnya Al-As bin Wa'il yang dulu pernah merusak nama Mekah karena menipu pedagang dari Yaman sehingga lahir hilful fudul. Pasti nggak setuju juga sebenarnya kan, Pak ya. Tapi ketika hadirnya Nabi Muhammad, yang muncul Nabi Muhammad, tidak ada satu kaum pun kecuali ridho. Karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad kecuali baik, dari keturunan yang baik. Seakan-akan mereka mengatakan ini memang pilihan terbaik karena dari kakeknya sudah punya kontribusi besar terhadap Ka'bah. Nah, gitu-gitu. Ya, Pak ya. Masya Allah, ini pilihan Allah enggak? Ya, di luar prediksi kita. Ya. Baik. Sehingga pamannya Rasul itu Abbas itu mengusulkan kepada Rasulullah, ambil kain. Akhirnya Rasulullah awalnya izari kata Rasulullah, mana kainku. Tapi Rasulullah ingin yang mengangkat atau memuliakan Al-Walid bin Mughirah, akhirnya meminjam kainnya Al-Walid bin Mughirah, Pak. Supaya Al-Walidnya, kan Al-Walid ini merasa nggak seneng juga kalau orang lain. Dia pengennya pasti dia. Dia merasa, oh saya yang ngancurin duluan, saya yang mimpin, kok orang lain yang harus meletakkannya. Sehingga minimal untuk meredamnya, minimal dikenang kainnya dialah dipakai gitu ya. Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW sangat bijaksana, Pak. Ini tercatat sebagai sejarah sehingga semua suku itu mendambakan Nabi Muhammad bagian dari mereka. Nah, gitu. Lalu jadi Nabi Muhammad letakkan itu semuanya. Setelah mereka sepakati, mereka letakkan itu semuanya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ketika diawali dikatakan hadzal amin, ini orang baik loh, ini orang terpercaya, pasti memuaskan kita. Lalu Nabi Muhammad bentangkan kain tersebut, Nabi Muhammad letakkan Hajarul Aswad di sini. Lalu Nabi Muhammad bilang, halummu Quraisy, ayo sini orang Quraisy, sini semuanya sini. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, lita'khudha kullu qabilatin binahiyatin minas thawb,
agar setiap suku, setiap perwakilan pembesar dari suku itu mengambil setiap sudut dari kain tersebut. Saya merinding ini, Pak. Sumarfa'u jami'an, lalu kita angkat bareng-bareng. Nabi Muhammad ingin memberikan pesan, kalian juga semua, kita ini berhak, kita semua ini mulia, kita semua ini derajatnya sama. Semua suku punya kontribusi, semua suku punya kemuliaan, sehingga semua suku berhak untuk mengangkat kain tersebut, membawa bersama Hajarul Aswad ke tempatnya. Ya, kira-kira puas nggak Pak itu setiap tahun? Kalau Bapak bayangkan Bapak yang tadinya berantem ingin perang, lalu ternyata bukannya Nabi Muhammad sendiri. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang angkat, mungkin masih ada aja yang jengkel, ya kan ya. Tapi justru Nabi Muhammad mengajak setiap kaum, setiap umat ikut serta tanpa terkecuali, ya kan? Ya, akhirnya diangkat dan diletakkan. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad terangkat kembali derajatnya. Di detik-detik akhir akan dijadikan seorang nabi dan rasul yang membuat jawaban. Nanti kan dituduh Pak, kalau nggak disukai oleh orang-orang, dituduh Nabi Muhammad suka memecah belah. Akhirnya jawabannya gampang. 5 tahun yang lalu mau menyatukan kalian gitu. Nah, dibilang memecah belah, mereka ibadahnya di Ka'bah terus, mereka melihat Hajarul Aswad terus. Kalau mereka melihat Hajarul Aswad, pasti ingatnya siapa? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Pak ya. Jadi kaitannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dianggap paling layak untuk jadi pemimpin di kalangan mereka gitu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak ada yang menolak kalau ingin jadi pemimpin Mekah sekalipun, nggak ada. Tapi mereka menolak ajarannya. Konsep tauhid itu mengikat Pak. Nggak bisa kita hanya menggunakan identitas Islam, ada konsekuensinya. Kalau kita Islam, kalau kita beriman dengan konsep tauhid, mentidakkan Tuhan yang lainnya. Kan ini yang berat bagi kaum kafir Quraisy. Ya. Sehingga nanti ketika di awal-awal dakwah jahriyahnya Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy itu udah dari dulu pinter-pinter gitu loh, mencari celah agar Nabi Muhammad ini terpeleset gitu kan. Ditawarkan Nabi Muhammad wanita. Kalau memang seandainya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pengennya wanita, kita cari wanita yang tercantik. Nah, ketika misalnya seandainya ya, ini seandainya Nabi Muhammad milih mengiyakan, itu kan menjadi tuduhan baru pada Nabi Muhammad. Tuh berarti dakwanya gak ikhlas. Kalau Nabi Muhammad ingin harta kita, jadikan dia yang paling kaya. Kalau Muhammad disampaikan kepada Abu Thalib pamannya gitu kan, mau jadi pemimpin kita, kita jadikan pemimpin kita, nggak usah ragu-ragu gitu. Ya, yang penting dia nggak jelek-jelekin Tuhan kita lagi. Kan itu tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya jelas. Itu yang membuat Ashabul Kahfi harus meninggalkan Daqyanus. Ya, karena tidak mungkin mencampurkan antara menyembah Allah dan menyembah berhala yang selama ini diklaim diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu merasa mereka juga ikut ajaran Nabi Ibrahim, Pak. Makanya ditawarin lagi, ini toleransi versi mereka. Sampai sekarang kita hati-hati anak-anak kita ya. Jadi toleransi versi mereka itu ditawarkan. Ya udahlah kita nggak usah ribut, damai-damai aja. Gantian aja ibadahnya. Satu periode nanti kami ibadah menyembah Tuhan kamu, bareng-bareng kita ibadah menyembah Tuhan kamu. Nanti periode selanjutnya kita jadwal kamu juga nyembah Tuhan kami. Toleransi. Nah gitu kira-kira. Sama kayak sekarang itu. Ya udah, kalau Natal ya udah yuk kita ke gereja gitu. Nanti kalau Idul Fitri ntar gantian gitu. Toleransi kan ya? Itu toleransi versi jahiliyah, Pak. Toleransi versi Islam itu ada dalam surat Al-Kafirun. Ketika dikatakan kita tidak akan menyembah Tuhan yang mereka sembah dan mereka tidak perlu menyembah Tuhan yang kita sembah, nggak ada paksaan. Lalu di akhirnya nilai toleransi itu jelas dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agama kalian silakan jalankan, nggak kami ganggu. Bahkan perang pun Nabi Muhammad haramkan menyerang tempat ibadah, diharamkan menyerang tempat ibadah. Jangankan di waktu damai Pak, di waktu perang pun nggak boleh. Inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin, nggak usah dicampur-campur lagi, nggak usah diubah-ubah lagi gitu ya. Toleransi itu bukan gantian ibadah, gantian ke tempat ibadah orang lain, tapi membiarkan mereka tetap nyaman tanpa mengganggu gitu. Mereka juga jangan ganggu kita, sholat Id jangan dibakar, ya kan?
Dan sahabat kita sholat id dibakar-bakar ya Pak ya. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang disampaikan. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita semakin ya bersemangat atau semakin diajak untuk memastikan bahwasanya kita yakini Nabi Muhammad ini adalah hadiah terbaik dari Allah ya Subhanahu wa taala. Pak, saking besarnya nama Nabi Muhammad ini pun mukjizat. Dalam hadis riwayat Bukhari, jadi orang-orang kafir Quraisy itu nggak mau manggil nama Muhammad, Pak. Ketika Nabi Muhammad berdakwah nanti lalu mereka tolak, mereka selalu manggil dengan kata Muzammam. Muzammam itu artinya orang tercela. Udah tinggalkan Muzammam, apalagi Abu Lahab dan istrinya. Istrinya Abu Lahab itu Masya Allah itu ya. Subhanallah, kemana-mana jelek-jelekin Nabi Muhammad terus gitu ya. Muzammam. Lalu orang tanya, orang kan bingung. Banyak orang yang nggak tahu apa-apa ya Pak ya. Muzammam itu siapa kata orang? Ya Muhammad, selesai perkara ya kan ya. Muhammad itu menghapus semua celaan dari mereka. Karena Muhammad artinya terpuji. Jadi menghapus semua celaan itu ya. Nah, kalau bagi kita dalam hadis yang sahih disampaikan, hadis riwayat Bukhari disampaikan, Nabi Muhammad itu pernah sujud syukur. Ini disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf. Saking lamanya. Jadi sujud syukur itu Pak, ketika mendengarkan informasi yang baik, mendapatkan kabar yang baik, ya, mendapatkan kebaikan, maka sujud. Ya. Sujud tanpa sholat. Satu kali sujud gitu dengan bacaan, kalau menurut Lajnah Daimah Saudi ya bacanya bacaan sholat Pak. Subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i bacaannya itu adalah seperti bacaan salat Id. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita biasakan Pak sujud syukur. Bapak dapat informasi gajinya naik, sujud syukur gitu. Walaupun belum tentu baik gitu Pak, mungkin ujian ya. Kalau gajinya naik, sedekahnya naik enggak? Baik. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad pernah sujud yang sangat lama sampai Abdurrahman bin Auf itu khawatir terjadi apa-apa pada Nabi Muhammad, ya kan? Lalu dilihatinya Nabi Muhammad, wah saya khawatir Nabi Muhammad, pada sampai diriwayatkan khawatir diwafatkan gitu kayak gitu. Lalu ketika dilihat terus seperti itu, Nabi Muhammad selesai bertanya, ada apa ya wahai Abdurrahman? Saya khawatir akan dirimu ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, tidak, saya dapat informasi, dapat wahyu dari Jibril bahwa informasi yang sangat menggembirakan Rasul sampai Rasul sujud syukur Pak. Apa itu? Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan rahmati dia 10 kali. Jadi Rasulullah ketika menerima bahwa selawat kepada Rasul itu adalah bagian dari kebaikan untuk kita, Rasul sujud syukur Pak. Ya, makanya enggak layak dan enggak pantas kalau kita kurang selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ya Allah bersalawat kepadanya dalam bentuk rahmat, malaikat bersalawat kepadanya dalam permohonan kebaikan, ya. Sedangkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad justru untuk kita sendiri, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi akan diberikan kebaikan rahmat dari kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini kiblat ini membuat ya pesan bahwasanya ketika semua umat manusia beribadah kepada Allah, Tuhan yang sama, arahnya Allah samakan kepada Ka'bah, sehingga Allah ikatkan dari awal pembangunan Ka'bah ya, dari awal penjagaan Ka'bah itu pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kejadian apapun yang terangkat hanya satu nama. Ya, ini kan udah mulai puncak terakhir ya Pak ya. Karena pekan depan kita sudah mulai masuk ke nuzulul wahyunya ya. Ya. Jadi pembahasan apa saja kemarin itu, dari hilful pudul, harbul pijar, menikahnya, bahkan dibelah dadanya, mengembala kambing, perbuatannya berbeda-beda, tapi oknum yang terangkat hanya satu. Yang jadi trending topik kalau kita menurut kita sekarang, yaitu hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari sebelumnya ahlul kitab telah diingatkan, telah diisyaratkan bahwasanya ada nabi yang telah Allah berikan, telah Allah utuskan di kota Mekah, ya, bagian dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Semoga ini membuat kita semakin semangat untuk beribadah nanti.
Semoga ini juga menyadarkan kita betapa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna akan rencana-rencananya. Banyak yang tidak kita ketahui, justru Allah akan jadikan yang terbaik. Syaratnya satu, Pak, ridho saja dengan ketetapan Allah. Kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, insya Allah Allah tidak akan pernah kecuali menetapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, semoga bapak-bapak semuanya Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah terima ibadahnya. Masjid ini Allah makmurkan, ibadah kita Allah terima, kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita nanti kembali Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal. Itu saja. Jadi langsung kita tutup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ampuni dosa kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi memang kajian sirah kita ini jauh sebelum Muhammad yang akan menjadi ini. Bahkan kalau kita ikutin yang sebelumnya itu bahkan jauh sebelum Muhammad lahir. Insya Allah jangan terus sampai Nabi Muhammad wafat. Itu saja. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mengkaji. Dan kajian Ustaz ini tidak hanya narasi, tapi hikmah-hikmahnya yang penting. Jadi bagaimana kita lihat ada kejadian-kejadian penting yang tidak bisa melihat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Ada kekurangan yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.